Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas seputar logaritma ya. Kemarin kan sudah ada sifat-sifat logaritma. Nah, ini 4 sifat sisanya. Supaya ketika kita menjumpai soal logaritma, kita bisa mengerjakan pakai sifat apa sih gitu. Kita bisa tahu sifat-sifat logaritma itu secara keseluruhan. Jadi seperti itu ya. Oke, silakan dicek videonya, semoga bermanfaat. Baik, kali ini kita akan belajar 4 sifat terakhir dari logaritma ya. Jadi sebelumnya sudah ada beberapa sifat. Nah, ini sisa sifatnya kita bahas kali ini. Yang pertama, ketika kita ketemu bentuk a log x. Nah, cirinya untuk sifat-sifat seperti ini kita gunakan saat ketemu seperti yang contoh nomor 1 ini. Kita kan sulit nyari 2 log 9. Karena 9 ini bukan kelipatan dari 2 gitu ya. Oke, jadi a log x nanti bisa dipecah, kita tulis sendiri log x per log a. Sedangkan di sini ada p, ini bebas diisi berapapun. Contohnya di nomor soal yang pertama ini kita boleh mengisikan misal ya log 9 per log 2. Nah, yang jadi basis berapa kita bebas mengisikan boleh 3. Kenapa kok saya pilih 3? Karena 3 itu nanti kan bisa dicari log 9 dengan basis 3 kan ketemu 2 yang atas. Nah, yang bawah tetap karena kita sudah nggak bisa kayak gini ya untuk lainnya. Itu sifat yang pertama. Kalau sifat yang kedua ada a log x, maka itu sama dengan 1 per tapi tuker antara basis dan numerusnya. Jadi x yang tadinya dari numerus dia nanti jadi basis, kemudian a ini basis jadi numerus ya. Coba nomor 2 ini kan ada 2 log 3 itu sama dengan x, maka nyatakan logaritma berikut dalam bentuk x. 3 log 2, kita tahu kalau 2 log 3 itu x. Supaya jadi bentuk kayak gitu kita tukar aja 3 dengan 2 nya. Jadi 1 per 2 log 3 pakai sifat yang ini. Nah, sekarang sudah sama. Ini sudah sama, 2 log 3 ini kan x, ini juga sudah bentuk 2 log 3. Oke, berarti jawabannya adalah 1 per x. Tuh. Untuk soal yang nomor 2B, jadi 2 log 9, kita tadi kan ini kebetulan soalnya memang dibuat sama ya, 2 log 9, yang bawah juga 2 log 9. Hasilnya kan ini ya, coba kita tulis ulang. 2 per 3 log 2. Kayak gitu. Nah, baru kita cari 3 log 2 itu berapa, kan kayak gitu. Jadi 2 per, ini kan adanya 2 log 3. 3 log 2 kan sudah kejawab adalah 1 per x. Nah, maka kita tulis di sini. Jadi 2 dikali x per 1. So jawabannya adalah 2x. Paham nggak? Nah, untuk nomor 2B ini juga bisa kita kerjakan pakai cara lain. Semisal seperti ini ya. 2 log 9. Jadi kita kan sudah tahu 2 log 3 itu kan x. Nah, kita pakai ini aja. 2 log 3 kuadrat. Nah, 9 kan 3 kuadrat. Nah, nanti 2-nya ini turun ke depan. Maka jadi 2 kali 2 log 3. Karena sudah sama 2 log 3 dan ini 2 log 3, maka jawabannya adalah 2 dikalikan x atau 2x. Ingat, ini juga sifat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kalau lupa bisa dicek ya. Nah, kemudian sifat yang ketiga ya. Tinggal 2 sifat lagi yang ini. Kalau ketemu bentuk a log x dikali x log y, intinya ada bentuk perkalian tapi numerus yang pertama itu sama kayak basis suku kedua. Nah, kayak ini juga. Nah, artinya langsung kita coret aja. Jadi langsung a log y jadi 1. Ini a log y. Nah, contohnya kayak gini. 2 log 5 dikali 5 log 4. Karena ini sama-sama 5 kita coret. Jadi jawabannya adalah 2 log 4. Nah, 2 log 4 ini bisa kita cari. Hasilnya adalah 2 log 2 kuadrat
Karena ini kan sudah sama ya, jadi hasilnya adalah 2. Oke, kalau kita kerjakan satu-satu kesulitan, 2 log 5 berapa kan kita nggak tahu, 5 log 4 juga nggak tahu, kayak gitu. Jadi makanya kita perlu pakai sifat-sifat seperti ini. Kalian harus paham sifat-sifatnya baru bisa mengerjakan ya. Nah terakhir sifat yang keempat, ketika ada A ini ya, A dipangkatkan A log X dengan pangkatnya itu berupa log. Nah ini kan sulit ya kalau kayak gini. Tapi ada sifat yang enak, kalau pangkatnya ini ya, yang jadi basisnya lognya ini itu sama dengan bilangan utama di sini, langsung dicoret aja gitu. Lognya juga dicoret, jadi hasilnya tinggal X saja kayak gitu ya. Coba kita lihat contoh nomor 4. Nah, karena ini sudah sama 4 dan 4, maka jawabannya adalah 25. Nah kalau semisal saya punya soal 9 terus pangkat 3 log 4 kayak gitu, apakah jawabannya itu adalah 4 ini? Bukan ya, jadi jawabannya bukan 4 karena 9 dan 3 itu enggak sama, maka harus kita samakan dulu. Caranya gimana? Kita tahu kan 9 ini jadi 3 kuadrat, 3 pangkat 2. Nanti pangkatnya dikalikan. Di sini 3 log 4. Nah, supaya sama gimana? Ini kan belum sama karena ada 2 di depan. Kita pindah ke atas. Pakai sifat yang sebelumnya. Kan kalau ada bentuk pangkatnya di sini bisa turun, atau yang di depan ini koefisiennya bisa naik dari pangkat. Jadi ini jawabannya adalah 3 pangkat 3 log 4 kuadrat. Karena ini sudah sama, bilangan pokok sama basisnya sama-sama 3, berarti jawabannya adalah sudah 4 kuadrat. Kita tahu 4 kuadrat adalah 16. Gampang kan? Nah setelah kita tahu 4 sifat tadi ya, coba kita kerjakan soal lain yang lebih aplikatif. Kita harus pakai sifat mana supaya bisa menyelesaikan 2 soal ini. Nah yang nomor 1 adalah 2 log 25 dikali 3 log 8 dikali 5 log 9. Kita tahu bahwa 2 ini bukan merupakan faktor dari 25. 8 ini juga bukan kelipatan dari 3. 9 juga bukan kelipatan dari 5. Kita akan kesulitan jika nggak tahu sifat-sifatnya. Nah oleh karena itu kita ubah ketiga numerus tadi ke dalam prima pangkat. Jadinya kayak gini, 2 log 5 kuadrat, paham ya, 25 kan 5 kuadrat, kemudian 3 log 2 pangkat 3, karena 8 adalah 2 pangkat 3, 9 nya kita jadikan 5 log 3 kuadrat. Kita tahu bahwa kalau ada bentuk seperti ini, pangkatnya bisa turun ke depan, ini juga semuanya sama bisa turun. Begitu pula dengan 2 ya, juga bisa turun ke depan. Oke, maka bentuknya jadi seperti ini, 2 kali 2 log 5 dikalikan 3 kali 3 log 2 dan dikalikan 2 kali 5 log 3. Nah karena bentuknya perkalian, yang jadi koefisien ini bisa kita kalikan semua langsung berupa hasil. Kalau kita kalikan kan 2 kali 3 kali 2, maka jawabannya jelas 12. Nah sisanya bagaimana? Kita pakai rumus yang apa ya? Coba kita cek. Oh di sini 5, ini juga sama. Terus di sini ada 2, ini ada 2. Sini ada 3 dan di sini ada 3. Kita pakai sifat yang ini ya, sifat yang ketiga. Oke? Nah, baru kita kerjakan. Yang saya taruh depan itu yang mana dulu? Saya taruh ini dulu di depan. Kenapa seperti itu? Kita cek dari pengerjaan ya. Saya taruh depan 5 log 3. Oke. Terus berikutnya ini saya taruh
3 log 2. Berikutnya lagi 2 log 5. Yang ini kan belum ya. Oke. Nah, sudah sama semua, kita lihat ya. Ini sama. Ini sama. Maka sesuai sifat yang ketiga ini, kita bisa nuliskan 12 dikalikan 5 log 5. Agak lama ya. Nah, 5 log 5 kita tahu adalah 1. Jadi hasilnya adalah 12 kalikan 1 atau 12. Tuh. Paham nggak? Kalau masih belum paham, kita cek yang nomor 2. Coba soal aplikasi. Oke, masuk ke soal yang nomor 2. Jadi ada 2 pangkat 2 log 7 jelas. Ini sifat yang keempat. Ya. Kita coret-coret, jelas jawabannya langsung 7. Yang suku pertama. Nah, suku yang kedua, 9 sama 3 ini nggak bisa kita coret. Kenapa nggak bisa? Karena nggak sama. Maka 9 ini jadikan prima dulu. Jadikan 3 dulu ya. 3 pangkat 2. Karena ini memiliki pangkat 3 log 2, ada pangkat dipangkatkan lagi. Sama kayak pangkatnya dikalikan. Jadi ini 3 log 2. Kemudian ini juga kasusnya belum sama ya. 5 sama 2 5. Nah, itu belum sama. Jadi ini jadikan 5 tetap. 25 ini saya ubah ke apa? Kan 25 itu 5 pangkat 2. Kemudian log 4 ini saya jadikan 2 pangkat 2. Nah, setelah itu bagaimana? Coba tetap 7. Nah, dikurangi. Kalau seperti ini kan pangkatnya bisa naik. Jadi dikurangi 3 pangkat 3 log 2 kuadrat. Nah, ini nanti sudah sama. Langsung kita coret. Oke. 5 ini belum sama karena dia punya pangkat 2 ya. Jadi kita tulis ulang 5. Nah, kalau ada sifat seperti ini, jadi basisnya punya pangkat, numerusnya punya pangkat, kan bisa kita ikuti dari sifat sebelumnya. Pangkatnya ditaruh di depan. Jadi 2/2 dikalikan dengan 5 log 2. Mana yang teratas pangkatnya numerus, mana yang terbawah pangkatnya basis ya. Nah, ini habis kan. Nah, jadi jawabannya tinggal ini 7. Nah, ini karena sudah sama, maka jawabannya adalah ini. Min 2 kuadrat kan min 4. Oke, kemudian ini 5 juga sudah sama akhirnya. Karena kan 2/2 sudah habis. 5 sama, maka jawabannya adalah plus 2. 7 kurangi 4 tambah 2. Maka jawabannya adalah berapa? 5. Oke, paham nggak? Nah, kemudian nomor 3 ini ya, sederhanakan bentuk logaritma berikut gitu. Kita gunakan 4 sifat tadi, coba apakah nanti bisa ketemu hasilnya ya. Caranya sama sebenarnya kayak tadi. Jadi 5 log 4 belum bisa kita cari. Jadi tulis aja 5 log 2 kuadrat kayak gitu. Kemudian dikalikan 2 log 3 gitu ya. 2 log 3. Nah, ini juga sama. 9. Upayakan dia ke dalam bentuk prima pangkat gitu ya. Jadi 3 pangkat 2 log 5. Kalau 5 nggak ada, itu artinya pangkat 1. Nggak ada pangkatnya maksudnya ya. Artinya 5 pangkat 1. Terus 2 ini kan bisa turun ngek ke sini. Maka dia jadi 2 kali 5 log 2 dikalikan 1 titik aja kalinya ya. 2 log 3. Nah, kalau ada seperti ini, itu kan boleh kita tulis dikali 1/2. Ingat sifat, kalau basis dan numerus sama-sama punya pangkat, maka pangkatnya boleh ditaruh di depan biar enggak mempersulit.
Jadi pangkatnya numerus dibagi pangkatnya basis, kemudian dikali log itu sendiri, 3 log 5. Oke, sudah sama ini ya, 2 ini sama, 3 ini juga sama. Apakah boleh Pak ini dibiarkan? Boleh, karena apa? Perkalian. Oke, kita langsung, sisa ini 2 dan ini setengah, maka 2 kali setengah. Paham? Kemudian ini sudah kecoret semua, tinggal 5 log 5. Nah, karena 5 log 5 kita tahu hasilnya adalah 1. Kemudian ini juga 2 sama setengah juga 1. Jadi 1 kali 1 adalah 1. Oke. Nah, oke, kita langsung ke soal yang B. Jadi saya punya 5 pangkat 5 log 10. Jelas ya, karena ini sudah sama, maka yang bawah ini saya sama dengannya ditulis di bawah ya. Jadi 10. Kemudian di sini 4 dan 2 belum sama. 4 saya ubah dulu ke 2 pangkat 2, karena ini nanti pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. Paham nggak? Oke, kalau paham kita lanjut. 27 pun sama, jadi 3 pangkat 3, kemudian dikali 3 log 2. Nah, kalau sudah seperti ini tetap 10. Nah, ingat 2 kali 2 log 3, ini bisa naik ke sini, ya kan? Karena kan ada bentuk kayak gini. Coba kalau lupa bisa dicek video sebelumnya ya, ada a log X pangkat N. Nah, nanti N nya turun ke depan, jadi N kali a log X, kayak gitu, bolak balik ya, berlaku. Nah, jadinya 2, kemudian ini 2 log 3 pangkat 2, kalau 3 nya naik. Oke, ini juga sudah sama. Kemudian kita kerjakan yang suku ketiga. Jadi ini juga nanti naik ke sini, maka jadi 3 pangkat 3 log 2 pangkat 3. Oke, dan ini pun juga sudah sama. Nah, maka diambil ini aja dan ini aja. Oke, maka hasilnya adalah 10 ditambah 3 kuadrat itu 9, kemudian 2 pangkat 3 adalah 8, atau hasilnya adalah 27. Paham gak? Gampang kan? Nah, intinya kayak gini, kalau mau belajar log ya harus sering-sering latihan soal, dan supaya kita intuisinya cepat menemukan, oh pakai sifat apa ya, pakai sifat apa gitu. Baik, sekian video kita kali ini ya. Ingat, kalau mau bisa logaritma dan pengen pro dalam logaritma, maka harus tahu sifat-sifatnya dulu. Dan tips dari Pak Abid, sering latihan soal logaritma. Itu akan membuat intuisi atau insting kalian dalam mengerjakan logaritma itu cepat. Kita harus pakai sifat apa sih kalau soalnya kayak gini? Terus caranya bagaimana sih? Kayak gitu ya. Intinya sering latihan soal gitu. Bagi yang nggak paham, bisa cek di video sebelumnya tentang logaritma atau video ini tentang soal-soal logaritma ya. Semoga tetap semangat dalam belajar, sehat selalu, ingat matematika, ingat tugas mudah. Oke?